pagi adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Baik adik-adik, pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk membuka Alkitab mulai dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16. Jika Alkitabnya sudah terbuka, kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu, kami boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan merenungkannya. Biarlah urapi kami Tuhan selaku pembawa firman pada pagi hari ini, biarlah Roh Kudus Tuhan yang melengkapi kami sehingga apa yang kami sampaikan berguna buat adik-adik kami dan berguna bagi kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, kakak akan membacakan Alkitab dari Hakim-Hakim pasal 2 ayat 6-16, demikian firman Tuhan. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu, masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ya, sedemikian jauh firman Tuhan, berbahagia kalau kita mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman yang baru saja kita bacakan ini menceritakan atau bercerita tentang pengalaman jatuh bangunnya bangsa Israel dalam kesalahan dan dosa, tetapi ada juga pengampunan Tuhan di situ. Ya, jadi bangsa Israel melakukan dosa, Tuhan tetap setia mengampuni bangsa Israel. Nah, di bacaan ini menceritakan bahwa dalam pimpinan atau pada masa pimpinannya Yosua, mereka sudah masuk ke dalam tanah Kanaan. Jadi, ini generasi baru di bawah pimpinan Yosua, di mana mereka tidak mengalami secara langsung peristiwa pembebasan dari Mesir, terus pengembaraan di Sinai, runtuhnya tembok Yeriko, ya mereka tidak mengalami itu. Jadi generasi yang baru ini lupa bahwa ada perjanjian yang Tuhan buat dengan nenek moyang mereka. Tuhan akan berjanjinya nih ya, janjinya adalah Tuhan akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umat Tuhan yang setia dan taat. Kita lihat di ayat yang ke-1, yang pertama, di pasal yang kedua tadi. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokhim dan berfirman,
Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Jadi sebagai umat pilihan Tuhan, bangsa Israel itu seharusnya istimewa di mata Tuhan. Nah, sebagai wujud dan respon bangsa Israel bahwa dia sebagai atau mereka sebagai umat pilihan Tuhan yang istimewa itu, harusnya mereka selalu taat dan setia kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Ya, setelah Yosua mati, kita lihat setelah Yosua mati di ayat yang ke-8 kita bacakan bersama-sama. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Apa yang terjadi setelah Yosua mati? Mereka berbuat dosa lagi. Tidak taat, tidak mengenal Tuhan, menyembah berhala, menyembah Baal, menyembah Asitoret. Kita lihat di ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Ayat yang ke-10 di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-10b, perbuatan-perbuatan yang dilakukannya itu bagi orang Israel tidak mengenal Tuhan. Ayat 10. Ayat yang ke-11 sudah tidak mengenal Tuhan, berbuat yang jahat. Dosa yang berikutnya setelah Yosua mati. Ya. Nah, ayat yang ke-12 juga sama demikian. Jadi berbuat jahat dan mengikuti Allah lain. Nah, di situ dikatakan ayat 12 mengikuti Allah lain. Ayat yang ke-13 Asitoret, Baal, dewa. Mereka merasa bahwa tidak ada seorang pemimpin atau sosok yang menjadi panutan bagi mereka. Jadi mereka galau, jadi mereka jatuh imannya. Ya, tidak kuat imannya. Jadi mereka mencari tempat, mencari sosok, mencari apa yang menjadi mereka nyaman, bangsa Israel nyaman. Ya larinya ke dewa, Baal, Asitoret, dan lain sebagainya. Ya, mencari Allah lain. Nah, kemudian Tuhan marah. Ya, apa yang diperbuat oleh Tuhan kepada bangsa Israel? Menghukum mereka melalui bangsa-bangsa lain yang mengalahkan mereka. Ya, setelah mereka kalah, baru mereka berteriak kembali kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Nah, Tuhan masih setia. Tuhan mendatangkan hakim, masih mengasihi nih Tuhan, mendatangkan atau mengutus hakim-hakim untuk memimpin mereka, memimpin perang, memimpin untuk kembali bertobat. Yang akhirnya mereka kembali bertobat. Kita lihat ayat yang ke-16. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu, memenangkan peperangan dan kembali bertobat. Tapi kita tahu bahwa adik-adik juga pasti sering mendengar bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Apa itu tegar tengkuk? Bangsa yang egois, sombong, keras kepala, susah diatur. Habis berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa lagi, bertobat lagi, tobat. Apa tobat kumat. Nah, ya. Jadi setelah bertobat, berbuat dosa lagi, seperti itu, dan seterusnya. Jadi situasi Israel dalam generasi baru, ya boleh dikatakan ini adalah generasi yang lupa bersyukur atas karya Allah yang sudah membebaskan mereka atau membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir sampai kepada ke Kanaan. Berulang kali generasi baru ini jatuh bangun, menyembah berhala, tobat lagi, dan sebagainya. Apalagi ketika mereka tuh tidak mempunyai sosok, jadi mereka tuh nggak ada tempat panutan ya, nggak ada tempat untuk curhat. Seperti anak yang kehilangan induknya, anak ayam kehilangan induknya. Jadi mereka mencari sosoknya dari Allah lain, dari sosok yang salah. Nah,
perilaku yang dilakukan oleh umat Israel ini tidak menjadikan Tuhan terus meninggalkannya, enggak, tetap setia Tuhan mengasihi dan mengampuni mereka. Tuhan menegur mereka itu mungkin karena apa? Semata-mata karena Tuhan mengasihi bangsa Israel dan tidak mau kehilangan bangsa Israel. Dan menghendaki supaya bangsa Israel juga hidup lagi berbalik ke jalan Tuhan. Jalan yang benar. Nah, dari bacaan ini, dari firman Tuhan ini kita mau kakak mau memberikan contoh untuk generasi muda zaman sekarang yang disebut juga generasi zaman now. Di mana zaman sekarang kemajuan teknologi atau internet itu sangat canggih. Apapun bisa terjadi atau bisa dilakukan melalui internet. Kakak mau ambil contoh dari sisi negatif dan sisi positifnya. Karena ini beda generasi itu beda tantangan. Ya, sekarang dari sisi negatifnya kakak mau ambil ya, contohnya adalah dengan kemajuan internet, dengan kemajuan teknologi, terkadang taruna itu mengalami apa ya? Kan kita tahu bahwa taruna itu dalam masa-masa transisi, masa dari pelkat PA menuju ke GP. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, masa-masa galau, masa-masa gampang dipengaruhi, labil. Ya. Nah, di situ kadang banyak masalah yang menghampiri masa-masa taruna itu. Karena mudah dipengaruhi tadi itu. Nah, contohnya kalau di masa muda, di masa remaja, di masa taruna sekarang itu contohnya mereka memposting kalau lagi dalam keadaan marah, memposting di media sosial. Apapun di media sosial, di Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, kita tahu ada istilah bahwa mulutmu harimaumu. Nah, sekarang ada istilah lagi dalam masa generasi sekarang adalah tulisanmu harimaumu. Jadi, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Dari posting-postingan yang kita marah kepada seseorang, kemudian seseorang itu membalas lagi, dan seterusnya, tidak ada habisnya. Tidak ada pemecahan masalahnya. Nah, di sini kita diharapkan sebagai seorang taruna itu harus bijak. Harus punya hikmat. Hikmat itu apa sih? Bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik yang bisa kita lakukan. Yang seturut dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus peka. Sebagai seorang taruna harus peka. Gimana caranya kalau kita ada masalah? Terutama masalah pada masa remaja ini tentang teman dekat atau pacar. Nah, kita sedang bermasalah dengan teman dekat kita, tapi kita misalnya curhatnya ke siapa nih? Nah, yang paling dekat curhat kita kepada orang tua terlebih dahulu. Karena orang tua di lingkup keluarga lah kita bisa hidup, kita bisa menjalin persekutuan yang indah. Gak usah malu, gak usah takut. Orang tua gak mungkin mengusir kita kalau kita berbuat salah. Ya, jangan takut untuk mencurahkan isi hati kita kepada orang tua kita, karena orang tua kita pasti akan memberikan yang terbaik buat anaknya. Kalau kalian malu, takut dimarahin sama curhat kepada orang tua, curhat kepada kakak layan. Anggap kakak layan ini adalah teman kalian, sahabat kalian, kakak kalian. Jadi nggak usah malu. Jangan menganggap nanti kalau ketemu kakaknya di persekutuan taruna diomongin. Masalah kita diumbar di persekutuan taruna, diibadahi MBT. Jangan berpikiran seperti itu. Justru mungkin dengan kakak pelayan kita akan sharing. Kakak memberi masukan yang positif kepada adik-adik, sehingga adik-adik punya bayangan bagaimana nanti ke depannya untuk memasuki masa GP dan masa jenjang yang lebih tinggi lagi. Ya, jadi jangan sampai adik-adik salah dalam memilih teman atau tempat untuk memecahkan masalah. Curhat kepada orang yang salah, yang justru akan menjerumuskan adik-adik ke dalam dosa. Mungkin teman yang sepermainan biasa kita punya masalah, malah
jerumusin gitu. Udah pakai obat-obat terlarang aja, pakai ini aja, nanti kamu bakalan nyaman, kamu bakalan tenang, enjoy dan sebagainya. Jangan sampai kita memilih teman yang salah buat memecahkan permasalahan kita. Ya, seperti bangsa Israel yang salah untuk mencari tempat untuk mereka nyaman ke Baal, ke dewa dan sebagainya. Jangan sampai kita seperti itu, bangsa Israel. Ya. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai kakak pelayan, kakak ingin mau supaya adik-adik itu punya keterikatan batin atau keharmonisan di dalam keluarga. Jadi keluarga itu yang paling penting. Ya. Jalin keharmonisan. Jalin kerjasama yang baik dengan orang tua. Jalin kerjasama yang baik dengan kakak pelayan. Disitulah kita akan memancarkan karya Tuhan di situ. Ya, jadi kita melihat bahwa ada karya Tuhan ada di dalam keharmonisan keluarga kita, dalam keharmonisan kakak layan dan adik layan. Itu, ya. Itu dari sisi yang negatifnya kalau kita salah pergaulan. Sekarang dari sisi yang positif, kemajuan teknologi pada masa sekarang, pada masa zaman now. Dari sisi positifnya, kadang masa pandemi ini kita merasa bahwa kita terkungkung, kita tidak bisa kemana-mana, kita dibatasi, di rumah aja, nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan salah adik-adik. Justru dengan kemajuan internet zaman sekarang, zaman now, semua menjadi mudah. Ya, di saat kita harus social distancing, kita harus physical distancing, itu tidak menyurutkan iman kita untuk datang kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama. Ya, gimana caranya? Iya, kita bisa lewat Zoom, lewat WhatsApp grup, video call, dan lain sebagainya. Ketika kita mendengar ada teman kita yang sakit, kita nggak boleh datang, nggak boleh jenguk. Oke, ya kita bikin grup, kita mau mendoakan bersama-sama di situ. Kita video call, kita nge-zoom, kita beri kekuatan, kita beri penghiburan buat yang sakit supaya mereka bisa sembuh. Nah, itu gunanya, sisi positifnya, bahwa kemajuan teknologi tidak menyurutkan kita untuk kita tidak bisa beraktivitas. Ya, dengan begitu malah justru adanya kemajuan teknologi itu sangat mempermudah apapun bisa kita lakukan. Kita mau pesan ini aja bisa, pesan ini, pesan itu bisa via telepon saja. Oke. Ada lagi banyak cara kita untuk dapat menjadi tenang di lingkungan kita. Bagaimana caranya, Kak? Nih, yang baru-baru sekarang ini kita lihat ada mengumpulkan sembako di pacaran kasih ke-6 Pelkat. Mengumpulkan sembako buat siapa? Buat orang yang berdampak pandemi ini tadi, ya, yang kehilangan pekerjaannya, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kita beri sembako melalui gereja, pelayanan, persekutuan kita. Sembako di sekitar gereja dulu, di sekitar lingkungan rumah kita dulu, ya. Kita lihat, ini kekurangan, itu kita bisa memancarkan kasih Tuhan situ. Karya Tuhan ada di dalam diri kita, di dalam persekutuan kita. Ya, seperti itu adik-adik. Jadi kakak mau menyimpulkan bahwa di sini kita lihat bahwa apa sih yang tidak bisa kita lakukan kalau di generasi muda ini dalam masa pandemi ini. Semua bisa kita lakukan untuk menyatakan kebenaran kasih Tuhan. Nah, yang apalagi kemarin ya acara teman-teman pemuda kita, acara malam pujian dan penyembahan simfoni, ya. Nah, itu bukan karena kita nggak bisa, bukan karena kita bisa atau tidak bisa, tetapi kita mau atau tidak mau. Semua yang kita lakukan bisa asal ada kemauan.
Dari contoh-contoh di atas yang tadi kakak sebutkan, dari sisi negatif atau sisi positif itu, kita tarik kesimpulan. Kita tarik hikmahnya. Yang pertama, kita sebagai seorang taruna, kita harus bisa menjadi teladan. Di mana? Di mana saja. Kapan saja. Dalam kondisi apapun. Baik senang maupun susah. Kita harus menjadi teladan. Karena kita adalah umat pilihan Allah. Yang kedua, kita adalah umat pilihan Allah. Umat pilihan Allah itu umat yang istimewa. Maka itu kita harus bersyukur. Nah, yang ketiga kita bersyukurnya caranya bagaimana? Cara kita mengucap syukur. Ya, selalu taat, setia, menjadi pelaku firman Tuhan, dan menyatakan kebenaran kasih Tuhan. Dengan begitu kita sudah mengasihi Tuhan. Bersyukur kita sebagai umat yang dipilih oleh Allah. Nah, kemudian kesimpulan yang berikutnya, jika Tuhan mendatangkan ujian bagi kita, itu jangan mencari jalan lain, jalan pintas. Jangan kompromi dengan dosa. Tetap bersandar pada Tuhan. Menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Memelihara persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Setidaknya kita mencari orang atau yang menjadi panutan, orang tua atau kakak pelayan. Yang bisa memberikan masukan-masukan positif itu tadi. Sehingga menguatkan iman kalian. Apalagi masa-masa transisi ini ya. Nah, membangun komunikasi yang baik dengan orang tua dan kakak layan. Kesimpulan yang terakhir, sebagai seorang taruna kita harus peka, tadi kakak bilang. Peka terhadap lingkungan, peka bisa melihat apa yang terbaik yang bisa kita lakukan buat mengasihi sesama. Dan kalau kita sudah mengasihi sesama, otomatis kita sudah mengasihi Tuhan. Kita harus peka, punya hikmat, memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kita bisa saling menguatkan, bisa saling membangun, saling mengingatkan, sehingga kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, itu yang disampaikan Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Maka mulai saat ini kita harus punya komitmen. Apa sih komitmennya? Jangan berhenti berbuat baik. Lakukan hal-hal yang positif untuk menyatakan kebenaran kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita pada zaman now itu. Ya, karena itu adalah respon kita sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Allah yang sudah memilih kita menjadi umat yang istimewa. Amin. Baik adik-adik, begitu bagus renungan kita pada hari ini. Semoga renungan ini berguna untuk kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik, kita tutup dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh belajar bahwa kami sebagai umat pilihan Tuhan, umat yang istimewa, kami boleh bersyukur Bapa bahwa kami boleh mengalami hal-hal yang baik yang di mata Tuhan. Biarlah Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami boleh menyatakan kebenaran kasih Tuhan dimanapun kami berada dan dalam kondisi apapun. Jadikan kami sebagai taruna-taruna yang setia dan taat kepadamu sampai kesudahannya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.